Ya pemirsa, tampaknya Patrick Kluivert akan tiba on schedule ini Bung Harpa ya. 18:10 waktu Indonesia Barat. Tadi terakhir kita pantau flight radar ada di mana posisinya? Di atas bangka tadi. Di atas bangka, artinya setengah jam lagi. Iya, kurang Patrick Kluivert akan menjejakkan kakinya di Indonesia. Patrick Kluivert tidak sendiri, ditemani oleh manajernya dan juga putri tirinya, namanya Demi Wilkes. Itu ternyata adalah agen FIFA juga. Oke. Iya, salah satu orang di balik penunjukan Patrick Kluivert akhirnya menjadi pelatih timnas Indonesia. Jadi memang ya sudah ada linknya ya. Bahkan anaknya empat-empatnya pemain bola semua. Empat-empatnya pemain bola semua ya. Bola semua. Oke, oke, kita akan pantau terus kedatangan dari Patrick Kluivert di Indonesia. Tapi sebelum kita akan nanti menantikan laporan dari Bandara Soekarno-Hatta, kita ingin bedah formasi dulu. Kira-kira seperti apa sih formasi yang paling tepat untuk timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert? Kita tahu Sintayong mengandalkan 3 back. Saat ini mungkin ya namanya Belanda ya, biasanya berpaku pada formasi 4 back. Tapi kalau menurut Bung Harpa, seperti apa skema yang mungkin akan diturunkan oleh Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia? Ya, pertama ini perlu saya luruskan dulu ya. Jadi Belanda itu memang pada umumnya 4 back, tapi tidak melulu 4 back, terutama kalau kita lihat sosok dari tim kepelatihan yang ada, yaitu Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor. Bahkan Alex Pastoor ini adalah salah satu pelatih yang gemar mengusung 3 back. Demikian juga Patrick Kluivert. Artinya kalau kita lihat dari flavor dari kedua pelatih ini, maka kemungkinan kita akan memakai 3 back. Itu yang pertama. Yang kedua, tim nasional kita memakai 3 back. Yang ketiga, kalau kita lihat Jay Itzes, ini adalah palang pintu utama di lini pertahanan kita. Itu juga di Venezia pakai 3 back. Jadi, dan yang keempat, ada satu filosofi yang paling penting yang kita harus diingat. Don't change your main gun in the middle of the war. Ini kita dalam peperangan, hanya sekitar 2 bulan, mungkin lebih seminggu. Rasa-rasanya terlalu berani kalau kita tiba-tiba mengubah tatanan utama dari formasi tersebut. Jadi menurut saya 3 back akan tetap diusung oleh tim nasional Indonesia oleh Patrick Kluivert. Ya. Hanya mungkin kalau kita lihat di sini posisi Verdong mungkin agak sedikit kebalik ya. Verdong ada di kiri. Ya, Verdong di kiri. Ya, nanti nanti ini mungkin Rizky Ridho juga bisa masuk di sana karena Justin Upton tidak bisa main ya. Jadi memang tidak ada di sana. Orat Mangun juga tidak bisa main karena terkena akumulasi kartu. Jadi nanti akan meninggalkan kemungkinan menurut saya adalah 2 pemain lokal, yaitu Rizky Ridho sebagai CB kiri dan juga Marcelino Ferdinand yang biasanya berdiri free roll. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat di lini tengah. Kalau kita lihat karakter dari Patrick Kluivert, terutama saat dia menjadi pelatih, terutama lagi ketika dia menjadi asisten Van Gaal di Piala Dunia 2014, itu selalu ada gelandang, bukan angkut air aja nih, angkut apalah nggak tahu ya. Karena kita Nigel de Jong dulu, kalau kita masih ingat, ini pemain yang luar biasa, bukan hanya sekedar DM, tapi DM yang mau istilahnya mati di tengah lapangan. Nah, kita lihat sosok yang paling tepat sebenarnya adalah Jairo Ritual. Nah, hanya kita tinggal menunggu nih. Tapi kan sudah ada Patrick Kluivert, dia bilang sudah yes, oke? Iya, tinggal betul. Dan biasanya kalau jarak 2 bulan, 2 bulan, seminggu aja biasanya kelar ya, apalagi ini 2 bulan. Jadi kemungkinan besar Jairo Ritual ini adalah orang yang paling tepat untuk mengemban peran tersebut. Pertanyaannya adalah dia belum pernah ketemu sama satu pemain pun di tim nasional Indonesia. Tantangannya seperti itu. Tantangannya itu ya. Sementara di lini depan, Bung Harpa yang dinanti-nantikan, seorang Oleh Romeni ini diharapkan bisa tampil di timnas Indonesia di ujung tombak, sebagai ujung tombak kita. Iya, sebenarnya kalau kita lihat Oleh Romeni ini bukan the real number 9. Dia mainnya di kanan. Dia sebenarnya FR, forward right. Ya, tapi memang dia punya kecenderungan masuk untuk ke dalam mencetak gol. Nah, ini yang mungkin akan menjadi tantangan. Apakah kita tetap memainkan peran skema seperti sebelum-sebelumnya, katakanlah false 9 tanpa the real number 9, tapi Oleh Romeni akan main ke dalam, atau memang kita akan menempatkan seperti yang disajikan oleh teman-teman ini, berdiri di depan. Nah, ini lagi-lagi tergantung keberanian dari Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Nah, tapi satu lagi yang mesti diingat, Alex Pastoor ini bukan ujuk-ujuk juga bermain menyerang. Enggak. Dia juga tetap bermain pragmatis. Ketika dia tahu lawannya berat, apalagi nanti lawan Australia di Sydney Football Stadium, saya yakin dia juga nggak akan terlalu bodoh untuk bermain terlalu terbuka. Kita juga harus hati-hati, kita tidak boleh naif bahwa lawan ini Australia. Jangan, mereka juga ingin menang. Jadi saya melihat tetap akan bermain hati-hati, tetap akan bermain dengan formasi mungkin ada Tom Hai di sana, ada Marcelino, Ivar Jenner, Ritual atau Nathan dengan Romy, tapi tetap tanpa striker utama. Kita masih punya alternatif lain, ada Eliano, ada Mads Hilgers. Bagaimana peluang mereka untuk bisa masuk ke starting lineup? Kita bicara Eliano Renders ya. Kalau kita lihat 2 pertandingan terakhir sebelum Natal, tampil sangat luar biasa.
dia itu di dua pertandingan terakhir itu bagus sebagai build up serangan. Dia bagus sekali untuk deliver bola. Bahkan poinnya paling tinggi nomor 2 dari seluruh pemain yang main. Pertandingan terakhir sebelum Natal, dia bagus sebagai defense. Berkali-kali dia melakukan clearance, bahkan saking bagusnya dia beberapa kali di tackle. Jadi Elon Hernandez juga punya peluang untuk bermain sebagai gelandang, entah gelandang tengah, kanan atau kiri. Karena dia bisa bermain dalam banyak posisi. Jadi peluang dia ada. Tapi apakah mungkin dengan situasi terbalance dia kemarin di era Sintayong akan ditampilkan langsung? Sekali lagi ini tergantung Patrick Kluivert. Selalu ada unsur subjektivitas, selalu ada unsur background dari pelatih ini untuk memainkan seorang pemain atau mencadangkannya. Jika memang tadi mastermind-nya adalah Alex Pastor, artinya dia sudah punya banyak alternatif, banyak pilihan pemain begitu ya. Di posisi back masih ada Elkan Bagot yang memang kemarin sempat ada konflik begitu ya dengan Sintayong, kabarnya seperti itu. Kita akan lihat ya sejumlah list pemain. Nah ini Elkan Bagot nih, usianya masih 22 tahun, posisi back tengah. Dan ini adalah list pemain yang bisa daftar pemain yang bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert. Kira-kira siapa saja ini, Bung Harpa? Tentunya kalau Elkan Bagot ini bisa di-unfreeze ya untuk di lobby lagi, dan pasti ini akan menjadi salah satu pertimbangan dari Patrick Kluivert ya untuk bisa ditarik kembali. Ini sangat bagus. Kenapa? Karena kita kan kehilangan CB kiri murni dalam diri seorang Justin Hubner. Nah, kalau nanti ada seorang Elkan Bagot, maka kita akan punya 3 back yang tingginya menjulang semua. Ada Max Hilgers, kalau memang Max Hilgers, ada Jay Itzes, kemudian ada Elkan Bagot. Mungkin yang tersingkir adalah Rizky Ridho. Ini tinggi-tingginya sekali nih, 190-an semua kalau nggak salah. Menghadapi, jangan lupa, pemain Australia yang punya tinggi juga menjulang pasti. Nah, tapi tergantung nanti. Ini tugas mungkin dari federasi untuk melobi mungkin kembali Elkan Bagot untuk bisa kembali. Dan tadi saya lihat juga ada nama Lili Pali. Lili Pali ini juga agak mungkin sudah sedikit uzur, tapi mungkin belum telat. Pasti jadi satu pertimbangan juga untuk ditarik kembali. Dan satu lagi, Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani juga waktu itu dia menjadi pemain terbaik di Liga Malaysia. Bagaimana dengan tadi juga ada nama Mark Locke, Bung Harpa? Mark Locke di Persib dia bagus ya, tapi kalau kita lihat rasa-rasanya di tengah persaingannya sangat luar biasa berat. Ya ada Ivar Jenner, apalagi nanti ada Jairo Ridwild, dan juga jangan lupa Kevin Dix ini juga bisa dimainkan di tengah, dan juga Nathan Chaon. Jadi with all respect dengan Mark Locke, saya rasa sulit untuk bersaing di lini tengah karena sudah banyak dan kualitasnya juga sudah sangat mumpuni. Apakah filosofi total football nantinya akan menjadi filosofi sepak bola Indonesia? Begini, di era sekarang ini nggak ada semua pakem bola itu yang murni. Semuanya sudah menyesuaikan. Ya kalau kita lihat sekarang ini eranya apa? Build up serangan, high pressing, rata-rata udah ke situ. Jadi total football itu akan menjadi warna aja, tapi pada akhirnya nanti tergantung pragmatisme juga. Karena pada akhirnya yang dilihat orang itu bukan kecantikan bermainnya, tapi hasilnya. Ya, kalau ditanya orang mana mendingan mana, kita lolos Piala Dunia atau main kita bagus, pasti lolos Piala Dunia. Apapun hasilnya. Jadi walaupun main jelek, pasti yang itu yang kita kejar. Kan mimpi kita kan di kontrak pasti targetnya bukan main cantik, tapi lolos ke Piala Dunia. Jadi nggak masalah parkir bus. Iya, selama kita achieve lolos Piala Dunia, saya yakin orang Indonesia setuju. Tadi menarik ya kita bahas soal Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Yang jelas Rizky Ridho ini selalu menjadi pilihan dari pelatih Sintayong. Tapi kita tidak tahu bagaimana dengan Patrick Kluivert nanti melobi seorang Elkan Bagot begitu ya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Apakah memang Elkan Bagot ini layak untuk menggantikan Rizky Ridho? Saya pikir bahasanya mungkin lebih elok untuk melengkapi ya, karena kenapa banyak dinaturalisasi pemain yang berkaki kidal? Kalau kita ingat di awal-awal ya, ada Calvin Verdong, Sen Patinama, dan juga Elkan Bagot. Karena menurut penelitian, orang kidal itu hanya sekitar 8%. Jadi sebegitu ada kaki kiri, itu kita langsung berharga karena nyarinya susah. Jadi kalau dia bisa ditarik kembali ke timnas Indonesia, gunanya ini sangat banyak. Bahkan di force major, kalau kita ingat di pertandingan lawan Jepang di Piala Asia Senior, dia itu pas kita ketinggalan 2-0 atau 3-1, sempat ditaruh sebagai striker. Gitu. Jadi dengan profil seperti Elkan Bagot, udah tinggi, bertahannya bagus, kaki kiri, bola-bola atas juga bagus. Ini sangat berguna kalau memang dia bisa nanti dipanggil. Dan saya yakin ini tugas federasi ya untuk kembali rekonsiliasi lah untuk kembali lagi menyambut anak yang hilang. Bagaimana dengan Rizky Ridho? Kita lihat grafiknya Rizky Ridho berikut ini. Apa yang menjadi keunggulan Rizky Ridho sejauh ini, Bung Harpa, sehingga ia selalu menjadi andalan Sintayong? Iya, saya pikir saat ini pemain back terbaik di pemain lokal dia ya, kalau saya boleh berpendapat seperti itu. Dan itu ditunjang oleh situasi juga yang katakanlah keberuntungan yang dia ambil dengan dia. Jadi ketika ada pemain naturalisasi datang, dia tidak khawatir, dia tidak takut posisinya direbut. Justru dia belajar dari situ. Kita ingat berapa kali dia dimarahin sama Jay
Jay says in a good way. Ya, dimentori dan akhirnya dia semakin matang. Kemudian dia di Persija juga belajar dari Kudela. Kemudian ada 10 pertandingan yang sudah dijalani 6 di kualifikasi Piala Dunia menghadapi tim-tim kuat dari Asia. Jadi ini adalah satu pemain yang punya potensi dan kemudian dia berkembang karena situasi. Jadi saya pikir nggak usah takut, Rizky Ridho pasti selalu punya pilihan utama di lini belakang. Meskipun bisa saja nanti kalau memang Max Hilgers masuk, kemudian juga Jay Itses dan juga Justin Hafner kalau nanti lawan Bahrain dia bisa main lagi, Rizky Ridho minimal dia di antrean pertama untuk bisa tampil sebagai starter. Dari seluruh pertandingan kita di kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga ini, mana yang terbaik menurut Anda? Kalau menurut saya dari pengalaman saya, itu Arab Saudi lawan Arab Saudi tapi yang di Jeddah. Yang 0-0? Iya. Kenapa? Yang satu sama. Satu sama? Kenapa? Karena itu adalah pertandingan pertama sekali kita di stage tertinggi sepanjang sejarah kita. Oke. Jadi itu pasti nggak mudah. Dan ingat, 15 menit pertama kita mengejutkan mereka dengan bermain berani. Kita tidak gugup, kemudian kita tetap melakukan belap serangan. Saya masih ingat betul ya, karena saya di sana. Jadi saya kaget juga. Kenapa? Karena ternyata tidak parkir bus, tidak takut. Dan akhirnya kita bisa membawa pulang 1 poin. Meskipun juga pertandingan terakhir lawan Arab itu juga memukau juga ya. Karena kita mengalahkan tim yang 2 tahun lalu mengalahkan Argentina di hadapan pendukungnya sendiri. Jadi antara dua itu, tapi yang saya lebih kagum adalah ketika kita di pertandingan pertama. Karena kenapa? Itu membuat kita menjadi tumbuh percaya dirinya. Sehingga akhirnya kita bisa 2 pertandingan berikutnya minimal tidak kalah. Seri lawan Bahrain walaupun harusnya bisa menang. Dan kemudian kita seri lawan Australia 0-0 di GBK. Ya, nah itu menarik tuh, 0-0 di GBK melawan Australia. Ini kan juga bisa menjadi motivasi bagi pemain ya pastinya. Untuk bisa tampil lebih baik lagi, apalagi sudah terpukul ketika menghadapi Bahrain, ya harusnya kita bisa menang. Betul. Bagaimana Anda melihat mental dari para pemain sejauh ini? Ya, kalau mental itu kan kalau kita bicara mental sebenarnya tidak bisa dibangun dalam 1 hari bahkan 1 bulan ya. Jadi itu akumulasi. Itu mengapa saya tadi menjawab pertanyaan Mas Reza. Pertandingan pertama lawan Arab itu sangat penting ya untuk membongkar blokade mental selama ini yang kita selalu ciut, selalu inferior. Dulu kita menghadapi Filipina deg-degan antara seri atau menang tipis. Ya, jangankan bicara Vietnam atau Thailand, tapi dengan seiring perkembangan sepak bola kita dengan masuk ke pemain diaspora dan juga sentuhan Sintayong dan Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, sekarang kita bukan sombong tapi menghadapi Filipina dan Thailand kalau kita full tim, kita yakin kita pasti bisa menang atau hampir pasti menang. Nah, itulah yang perlu dibangun dan itu pelan-pelan sudah ada di kita. Jadi saya rasa apapun hasilnya nanti buat saya di kualifikasi Piala Dunia, saya pikir kita sudah naik level secara mentality dan mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk apapun ajang berikutnya. Baik, kita jeda dulu, Bung Harpa. Kami akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.